dekat-dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Victorious People. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk pagi hari yang begitu luar biasa. Kami mau dengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu ini sehingga boleh jadi berkat di tengah-tengah kekasih-Mu, Victorious People dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Victorious People, suatu sukacita bisa berjumpa dengan Victorious People di pagi hari ini dalam program Saturday Morning Prayer. Saya hari ini mau berbicara tentang kasih mula-mula ketika berada di tengah kesukaran, atau kasih mula-mula yang ketika berada di tengah duka cita ataupun sukacita. Pengertian kasih adalah perasaan sayang, perasaan suka, saling memberi satu dengan yang lainnya. Lalu pengertian mula-mula atau semula adalah yang pertama. Jadi kasih semula, kasih yang pertama kali. Pada jemaat di Efesus, Tuhan Yesus berbicara tentang kasih semula. Dalam Wahyu 2 ayat 2-5 dikatakan, saya bacakan untuk Victorious People, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat di Efesus merupakan jemaat yang sukses. Dan Victorious People, pernahkah Victorious People mempunyai kekasih? Tentu bisa merasakan suasana kasih, bagaimana suasana jatuh cinta. Dan kita juga ketika saat ini kita ada dalam ibadah, ya pasti kita punya kasih semula kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pertobatan, kita berjumpa dengan Tuhan, di mana Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang menyelamatkan kita, kasih semula itu begitu bergelora. Kasih semula itu begitu luar biasa, punya desire kepada Tuhan, Victorious People. Kasih semula menampakkan dirinya adalah kasih yang murni, tidak campur aduk dengan yang lainnya. Kasih yang hangat, menggetarkan, serta bersifat spontan, jauh dari sikap pura-pura atau rekayasa. Victorious People, kasih semula, kalau kita ingat kasih semula kita, kasih itu tidak menyakiti. Sebagaimana Tuhan memiliki kasih yang luar biasa kepada kita. Tuhan mau lahir bagi kita, Tuhan hidup bagi kita, Tuhan melayani kita, bahkan Tuhan mau mati bagi kita di atas kayu salib. Tuhan rela berkorban, tertumpah darahnya di atas kayu salib untuk kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan, kasih semula yang ada pada Tuhan, rela berkorban, rela mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya kepada yang dikasihinya, yaitu kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa, Victorious People. Kasih yang begitu banyak menutupi segala kesalahan kita, dan kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi. Kepada yang dikasihi yaitu kita. Tuhan begitu mengasihi kita, dan sebaiknya kita pun juga tertuju kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 4, dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya atau secara harafiah dapat dikatakan, engkau telah meninggalkan kasih yang pertama. Jadi jemaat di Efesus telah meninggalkan kasih yang pertama. Kasih yang pertama itu adalah kasih agape. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you have forsaken your first love. Kasih yang semula dapat diterjemahkan first love, kasih yang pertama kali. Victorious People, jemaat
atau gereja di Efesus tidak ada semangat lagi yang bernyala-nyala dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Kehidupan iman mereka terjebak oleh formalitas, ritual keagamaan. Ke gereja untuk beribadah saja bukan lagi kerinduan kepada Tuhan, namun merupakan kewajiban, suatu kewajiban. Nah, pagi hari ini, apakah kita tidak lagi memiliki kerinduan kepada Tuhan, tetap datang beribadah, tetap dengar firman, tetap memuji menyembah Tuhan, namun hati kita jauh dari kerinduan kepada Tuhan? Atau barangkali Victorious People, saya ke gereja saja karena baju saya di dalam lemari begitu banyak. Saya pakai baju-baju saya dan ke gereja. Dan ternyata tidak punya kerinduan apapun kepada Tuhan. Hanya sekedar formalitas. Pagi hari ini kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah kasih semula itu masih ada? Kasih yang tidak menyakiti. Sebagaimana Kristus berkorban bagi kita. Seorang yang kehilangan kasih semula, tingkah lakunya itu menjadi hambar. Victorious People, jika kita kehilangan kasih semula seperti sayur tanpa garam, hambar rasanya tidak enak. Victorious People, kebanyakan garam juga bisa jadi suatu penyakit. Jadi biarlah kasih semula itu tetap bernyala-nyala di dalam kita. Kita punya desire kepada Tuhan, kita merindukan Tuhan. Dan Victorious People, sebagaimana juga misalnya seorang suami, dia punya kasih semula kepada istrinya, menghadirkan kasih semula kepada istrinya. Istri juga memiliki kasih semula kepada suaminya, sehingga rumah tangganya tidak menjadi hambar karena masing-masing punya kasih semula. Menghadirkan kasih semula itu dalam rumah tangga. Kasih yang rela mengampuni. Kasih yang mau memaafkan. Kasih yang rela untuk berkorban. Victorious People, firman Tuhan jelas sekali mengatakan kita perlu menjaga kasih semula. Tuhan ingatkan dalam firman Tuhan. Dan ada beberapa jenis kasih, Victorious People. Kasih agape, kasih mula-mula, lalu ada kasih phileo, kasih persaudaraan, kasih storge, kasih persaudaraan. Ada kasih yang lain lagi, kasih eros, kasih hawa nafsu. Namun pagi hari ini saya berbicara tentang kasih agape, kasih semula yang mendasari kasih phileo atau kasih persaudaraan, yang mendasari kasih kekeluargaan atau kasih storge. Kehilangan kasih mula-mula dalam persaudaraan ini bisa keluar dari kebenaran firman Tuhan, keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya, kita tidak memelihara sanak saudara kita yang sedang tertimpa kemalangan, atau ada kesalahan yang sengaja memberontak kepada Tuhan, kesalahan yang dibuatnya. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, saya bacakan untuk Victorious People, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Victorious People, kegagalan jemaat di Efesus adalah kehilangan kasih yang semula dalam kasih persaudaraan. Sehingga ketika kasih semula hilang dari kasih persaudaraan, maka akan terjadi sikap suka mencela dan terpecah-pecah dalam jemaat. Suasana kasih semula dituntut oleh Tuhan dalam pelayanan untuk mengasihi Tuhan. Kasih semula itu dituntut oleh Tuhan untuk kita melakukannya. Pelayanan tanpa kasih bersifat profesional. Pelayanan seorang upahan, menanti upah, itulah yang mendasari pelayanan. Menanti upah itulah yang mendasari pekerjaan. Berbeda Victorious People jika semuanya dilandasi dengan kasih semula. Jemaat di Efesus meskipun giat dan berjeripaya, namun mereka telah kehilangan kasih semula. Sehingga pelayanan sekedar pemenuhan tugas tanpa kasih. Victorious People, Tuhan Yesus mengingatkan dalam Wahyu 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi jangan kehilangan kasih semula, victorious people, karena kalau kita kehilangan kasih semula, firman Tuhan katakan kaki Dian diambil oleh Tuhan. Dikatakan aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi victorious people, bertobat, kita bangkitkan kasih mula-mula agar kaki Dian itu tidak diambil oleh Tuhan, sehingga terang itu tidak ada di dalam hidup kita, tidak ada di dalam gereja kita. Kita adalah gereja Tuhan yang luar biasa, gereja yang hidup, gereja yang powerful, gereja yang bergerak naik dan tidak turun. Dan biarkan kasih semula itu terus ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa untuk victorious people. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ampuni kami jika kami telah kehilangan kasih semula di dalam kehidupan kami. Pimpin kami untuk dapat memiliki kasih semula yang begitu bergelora terhadap Tuhan, sehingga kami taat kepada firman-Mu. Dan kasih semula itu juga dapat menjadi berkat di dalam rumah tangga keluarga. Dan Tuhan, Engkau berkati victorious people sepanjang hari, waktu yang mau dilalui Tuhan tetap pimpin dalam berkat Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia, pimpinan bangsa ini yang tertinggi sampai yang berada di daerah. Tuhan memberkati, memimpin di dalam takut akan Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Tuhan memberkati.